Hari ini kita membahas kitab Obadya. Ini kitabnya singkat sekali, cuma satu pasal dan bahkan terdiri cuma dari 21 ayat saja. Tapi coba kita lihat dulu siapa Obadya ini. Nah, kata Obadya sudah berapa kali muncul dalam Alkitab sebelumnya. Namun kemungkinan besar Obadya yang menulis ini, Nabi Obadya ini tidak sama dengan nama-nama Obadya yang lainnya kita temukan di Alkitab. Jadi dengan kata lain kita nggak tahu sebenarnya Obadya ini siapa. Atau latar belakangnya apa juga nggak dijelaskan. Kita cuma tahu namanya Obadya. Dan itu di zaman dulu memang nama yang cukup populer. Seperti mungkin hari-hari ini di Indonesia, nama yang lumayan populer adalah kalau untuk pria, Michael. Kalau untuk wanita mungkin Cindy. Di HP saya ada beberapa orang yang namanya Michael di kontak listnya. Dan juga beberapa orang yang namanya Cindy. Nah, sama dengan nama Obadya, jadi jangan heran kalau ada beberapa nama di Alkitab yang sering ditemui, tapi beda-beda orang. Sama halnya juga di Perjanjian Baru. Kayak Maria, itu bisa menjadi Maria Magdalena, Maria dari Betania, Maria ibunya Yesus. Banyak kata Maria, jadi ada nama-nama populer waktu itu. Nah, tapi yang penting adalah soal beritanya Obadya apa. Dan beritanya adalah mengenai hukuman. Jadi seluruh pasal cuma bicara tentang hukuman untuk satu bangsa yang adalah bangsa Edom. Siapa Edom ini? Kalau kita ingat kembali, mulai dari Abraham. Abraham punya dua anak, Ishak dan Ismail. Ishak punya dua anak lagi, Yakub dan Esau. Keturunan Yakub yang disebut dengan Israel, dan keturunan Esau yang disebut dengan Edom. Dan kita tahu bagaimana Yakub sama Esau dulu mereka musuhan. Walaupun mereka sempat akhirnya mereka menjadi dekat kembali dan baik kembali, tapi itu cuma mereka, keturunan mereka enggak. Berkali-kali kita temukan di Perjanjian Lama bahwa mereka berperang. Dan sekarang juga Tuhan katakan, oke, saya menghukum engkau Edom karena engkau jahat, engkau melakukan kekerasan terhadap anak-anakku, yaitu umat Israel. Dan di sini Tuhan bertindak sebagai Bapa yang baik kepada Israel. Jangan salah, bukan berarti Tuhan gak menghukum Israel. Kita sudah belajar di minggu-minggu sebelumnya, begitu banyak nabi yang memperingati Israel untuk bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan hukum, bahkan akan membawa mereka semua ke Babilonia. Dan banyak hal sebagainya yang Tuhan melakukan atas Israel. Tapi kalau sampai orang lain mau jahat kepada Israel, Tuhan tetap aja bilang, enggak boleh. Dan kalau sampai kamu lakukan, ya kamu dihukum. Dan dipikir-pikir, ya memang Bapak yang baik seperti itu. Seorang Bapak yang baik di dunia pun akan, pasti kalau anaknya salah, tegur, menasihati. Kalau sudah nggak ada jalan lainnya, dikasih hukuman supaya belajar. Itu Bapak yang baik. Tapi pada saat orang lain mau jahat kepada anaknya, pasti Bapaknya tetap aja melindungi. Dan itulah cara bagaimana Tuhan itu bekerja kepada Israel. Melindungi Israel, menjaga Israel dari yang lain. Dalam hal ini, dari Edom. Kita baca satu ayat. Obadya 1 ayat 10. Ya, cuma ada satu pasal, Obadya 1 ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Karena kenapa? Karena kekerasan yang Edom lakukan kepada Israel. Atau kalau sekarang leluhurnya yang Esau lakukan kepada Yakub, itu bahasa yang dipakai di sini. Sebenarnya kalau kita ingin untuk mencari aplikasi rohani untuk kita, di Perjanjian Baru untuk yang kita hidupi, tadi kitab Obadya sedikit susah. Kalau kita lihat kitab-kitab dan nabi-nabi lain, banyak aplikasi rohani yang kita bisa ambil. Di sini susah kenapa? Karena seluruh pasalnya hanya berisi hukuman. Kalau di dalam kitab-kitab lain kan pasalnya banyak, jadi kadang-kadang masih ada beberapa hal yang lain yang bisa diangkat. Tapi ini benar-benar coba Anda baca ayat pertama sampai ayat terakhir berisi hukuman saja. Bagaimana bicara mengenai Tuhan menghukum mereka yang jahat, terutama jahat kepada mereka yang adalah anak-anaknya Tuhan seperti Israel pada waktu itu. Namun, ini mengingatkan kita akan satu hal, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kadang-kadang kita pikir Tuhannya Perjanjian Lama sama Tuhan Perjanjian Baru beda. Salah, Tuhan selalu sama, Tuhan nggak pernah berubah. Cara kerjanya bisa berubah, nggak apa-apa. Namanya juga sekarang kita di Perjanjian yang baru, ada cara kerja yang baru, tapi Tuhan sendiri sama. Kadang-kadang orang mikir, oke, sekarang di Perjanjian Baru Tuhan gak peduli dengan adanya orang jahat. Pokoknya sekarang Tuhan sudah gak menghukum seperti dulu. Karena di Perjanjian Lama orang itu jahat, Tuhan bisa tiba-tiba datangkan malaikat atau penyakit atau sampar atau apapun untuk musnahkan mereka. Tapi ingat, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya berkali-kali dalam perumpamaan bahwa
Alasan kenapa sekarang Tuhan gak kerja seperti di perjanjian lama adalah karena Tuhan mau berikan kesempatan bagi semua orang seluruh dunia. Siapa tahu mereka mau mendengarkan Injil dan mau bertobat, sehingga mereka yang tadinya berlaku jahat, ada kesempatan diselamatkan. Bukan berarti nggak ada hukuman, tapi hukumannya ditunda. Satu saat tetap setiap orang akan berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, akan diadili. Dan akan ditentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Hukuman tetap ada. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Enggak, justru Tuhan sudah mengirim anaknya Yesus mati bagi Anda dan saya. Sekarang sudah ada jalan untuk kita diselamatkan. Tapi kalau ada orang yang tetap mau menolak dan hidup di dalam kejahatan, itu pilihan orangnya sendiri. Dan juga kita ingat, kalau walaupun sekarang kita di perjanjian baru, di mana hukumannya memang ditunda, tapi kalau kita baca kitab Wahyu, bagaimana di sana dijelaskan dengan detail bagaimana Tuhan akan kembali langsung hukum lagi mereka yang jahat. Hukum dengan langsung, dan bahkan hal-hal yang parah yang akan terjadi di akhir zaman. Terlebihnya di zamannya yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Jadi ingat, Tuhan gak pernah berubah. Walaupun untuk sekarang sementara waktu, cara kerja Tuhannya berubah. Tapi kabar gembiranya apa? Walaupun mungkin kitab Obadja penuh dengan hukuman, dan aplikasinya kita mau ambil, ya mungkin susah, kita cuma lihat, kita teringat bagaimana Tuhan itu menghukum mereka yang fasik. Tapi ini berita baiknya, dan ini juga berita Injil, bahwa mereka yang mau berubah, mereka yang mau bertobat, walaupun ada hukuman, tapi mereka yang mau datang pada Tuhan, diselamatkan. Itulah kasih Tuhan. Roma 2 ayat 28-29. Coba saya baca bentar, ini menarik. Karena tadi kita baca bagaimana Tuhan itu jaga Israel. Tuhan melindungi Israel. Tuhan gak izinkan orang lain mau berlaku sesuatu pada Israel. Selalu Israel, Israel, dan Israel. Gimana kalau kita bukan Israel? Nah, coba kita baca Roma 2 ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah yang sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, ayat 29. Tetapi orang Yahudi atau orang Israel sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukanlah secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Yang dikatakan di sini bukan soal saya lahir orang Yahudi atau saya sunat secara hurufiah yang diangkat oleh Paulus. Tentunya Paulus tulis apapun itu karena digerakkan oleh Roh Kudus. Tuhan mau mengatakan, yang penting kamu dalam hatimu Yahudi. Dalam artinya apa? Dalam artinya di sini percaya Tuhan sehingga kamu jadi umat pilihan. Walaupun kamu bukan lahir Yahudi, tapi kamu jadi umat pilihan karena kenapa? Kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan itulah kabar gembira untuk kita semua. Memang ada hukuman bagi mereka yang fasik. Tapi kita bersyukur kita sekarang hidup di satu zaman di mana Injil diberitakan, kita boleh mendengarkan, dan hari ini kita bisa katakan, mengambil keputusan, saya mau ikut Tuhan. Maka Anda dan saya, kita semua, seperti ayat ini, kita akan menjadi orang Yahudi secara rohani, yang artinya umat pilihan Allah, yang dijagai oleh Tuhan. Satu hal yang lain, secara singkat saya mau angkat dari kitab Obadja. Dalam ayat 3 dikatakan begini, keangkuhan hatimu, kembali bicara kepada umat Edom, keturunan Esau, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediaman yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Nah, ini adalah bahasa kiasan, tapi sekaligus ini beneran. Bahasa kiasan kenapa? Karena memang membangun tempatnya di tempat yang tinggi bisa bicara tentang hati. Dan di sini memang dikatakan mereka itu angkuh, mereka itu proud. Tapi sekaligus ini memang juga beneran. Bagaimana umat Edom itu tinggalnya di atas bukit-bukit, di atas gunung. Jadi mereka itu tinggal di tempat yang tinggi, dan mereka merasa siapa yang mau berperang melawan kita, siapa yang bisa menang. Kita kan di high groundnya, kita yang lebih tinggi, kita pasti menang kalau perang. Tapi benar apa yang dikatakan di sini, bagaimana kemudian Tuhan izinkan bahwa umat Edom tetap dikalahkan. Dan ini di sini kita melihat satu kebiasaan manusia pada umumnya, apalagi kalau di luar Tuhan dan tidak mau bertobat. Bagaimana umat Edom itu menaruh kepercayaan mereka kepada apa? Karena kita tinggal di bukit, di tempat yang tinggi. Kita punya mungkin gedung-gedung besar, fortress yang melindungi kita. Dan kepercayaan dan iman mereka pada hal yang salah. Dan jangan kita jatuh kepada masalah yang sama.
Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi yang kita harus jaga adalah apa? Hati kita, bicara mengenai kita hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Sisanya Tuhan akan bantu, Tuhan akan bimbing, Tuhan akan kerjakan. Jadi kita jaga hati. Tidak seperti umat Edom yang menjaga apa? Gimana supaya kita bisa aman, mungkin bagaimana supaya kita bisa nyaman, dan banyak hal yang mereka mau jaga. Dan kalau kita pun mau jaga semuanya, ya, kita mau aman, nyaman, senang keuangan dan sebagainya. Kalau kita mau kejar itu semuanya, malah kewalahan, malah capek, malah nggak dapat. Karena cara kerja Tuhan, untuk Tuhan berikan hal-hal yang lain yang dibutuhkan, adalah cari dahulu kerajaan Allah, serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi itu menjadi nomor satu yang kita cari. Sehingga sisanya Tuhan akan berikan, Tuhan akan tambahkan. Bukan berarti kita menjadi orang yang nggak pakai hikmat, bahwa kita nggak peduli dengan kerja, di mana kita pikir finansial nggak penting, kita nggak peduli dengan keamanan, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah daripada menaruh iman pada banyak hal yang Tuhan nggak suruh, iman kita terutama harus pada Yesus. Dan coba kita jujur, berapa banyak orang yang lebih banyak habiskan waktu untuk kejar hal-hal lain daripada hidupnya mau kejar Tuhan Yesus. Jadi ini satu hal yang kita bisa belajar di sini. Kejarlah Tuhan, sisanya adalah bagian Tuhan. Dia akan bimbing, Dia akan bantu. Jesus bless you.